Harus rutin dalam penyemprotan pada tanaman cabai yang sudah mulai keluar buah, biar tidak terjadi kerontokan, dan harus rutin juga penyemprotan fungisida. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel Petani Cakep seputar pertanian. Oke, kali ini saya sedang beraktivitas di sawah. Kita lagi lakukan peninjauan tanaman cabai, yang mana kemarin sudah saya lakukan penyemprotan untuk perangsang buah menggunakan MKP ya, MKP cair. Untuk penyemprotan baru satu kali, mungkin besok kita lakukan penyemprotan lagi supaya proses perangsang bunga dan buah itu eh, lebih cepat merangsang ke tanaman cabai ya, karena kondisi tanaman cabai saat ini sudah mulai proses pembungaan dan pembuahan juga, jadi amunisi harus rutin kita semprotkan, baik untuk insektisida maupun fungisida. Tapi belum kita lakukan, baru pupuk cair MKP itu saja. Oke, kita akan sepil ataupun kita lakukan peninjauan tanaman cabai ini. Jangan lupa ikuti terus video Petani Cakep dan dukung terus channel ini dengan bantu subscribe, like, dan komen. Dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Oke, untuk video selengkapnya langsung saja kita simak video berikut ini. Terima kasih. Oke, sahabat petani, terima kasih saya ucapkan pada kalian yang selalu setia menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua para petani, khususnya petani cabai. Oke, berhubung tanaman cabai ini sudah mulai keluar bunga dan buah, kita akan belajar bersama mengenai tips cara mengatasi kerontokan pada bunga dan buah tanaman cabai, mulai dari pemberian pestisida ataupun perawatan yang lainnya. Oke, tips cara mengatasi kerontokan pada tanaman cabai. Yang pertama, bisa meriksa kesehatan tanaman. Pastikan tanaman cabai mendapatkan nutrisi yang cukup. Kekurangan nutrisi seperti kalium dan magnesium bisa menyebabkan kerontokan pada buah. Jadi jangan sampai kekurangan nutrisi ya sahabat petani. Jadi untuk pemberian nutrisi pada tanaman cabai supaya tidak mudah rontok, itu harus dilakukan penyemprotan pupuk cair yang ada kalium dan magnesiumnya, itu untuk pencegahan kerontokan pada tanaman cabai. Dan terus untuk yang kedua, pengairan yang tepat. Jadi tanaman cabai memerlukan kelembapan yang cukup, tapi jangan sampai terendam air ya. Jadi pengairan secukupnya saja. Pastikan tanah memiliki drainase yang baik. Jadi tanahnya itu harus ada untuk air itu mengalir, jangan sampai menggenang. Selanjutnya yang ketiga, bisa pemberian pupuk. Berikan pupuk secara teratur dengan formula yang sesuai. Biasanya yang mengandung fosfor, kalium, dan nitrogen. Jadi untuk pemupukan harus teratur, harus tahu kandungan pupuknya ada unsur fosfor, kalium, dan nitrogennya atau enggak. Biasanya ada yang sekian persen, nitrogen sekian persen, kalium sekian persen, fosfor sekian persen. Itu juga untuk membantu penambah nutrisi pada tanaman cabai yang sudah mulai keluar bunga ataupun buah. Oke, yang selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Pastikan tanaman cabai mendapatkan cahaya matahari yang cukup dan suhu yang stabil. Karena suhu yang ekstrim ataupun perubahan suhu yang drastis bisa mempengaruhi kesehatan pada tanaman. Jadi untuk tanaman cabai yang sudah keluar bunga dan buah itu harus mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, oke, yang selanjutnya yang keenam, bisa dengan pemangkasan. Pangkas daun dan cabang yang terlalu rimbun untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan yang bisa memicu penyakit. Nah, jadi bisa dilakukan pemangkasan daun yang bercabang yang terlalu rimbun ya, terlalu banyak, itu bisa dipangkas untuk mengurangi sirkulasi udara. Jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya bisa dilakukan pengecekan pH tanah. Jadi pastikan pH tanah sesuai dengan kebutuhan cabai, yaitu antara 6,0 hingga 7,0. Anda bisa menggunakan alat pengukur pH tanah untuk mengirim sampel
tanah ke laboratorium. Jadi kalau untuk petani desa itu bisa dimaksimalkan untuk tanahnya itu dengan kotoran sapi ataupun pupuk kandang. Biasanya seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Gulma bisa bersaing dengan cabai untuk mendapatkan nutrisi dan air. Pastikan area sekitar tanaman bersih dari gulma. Oke, jadi untuk sebelum tanaman cabai itu harus dilakukan penyemprotan gulmanya. Penyemprotan bisa menggunakan herbisida sistemik ataupun kontak. Jadi sesuai herbisida yang ada di daerah Anda. Kalau saran saya menggunakan yang bermerek Gempur ataupun itu ya, Gempur ataupun Noxon juga bisa sebenarnya. Yang penting gulmanya itu tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. Itu terserah sahabat petani semua. Yang selanjutnya yaitu rotasi tanaman. Jangan menanam cabai di lokasi yang sama setiap tahun untuk mencegah penumpukan patogen dan hama di tanah. Jadi seperti ini istilahnya, untuk tanaman cabai itu jangan terus-menerus ditanam di lahan yang sama. Jadi bisa diselingi ya, setelah tanaman cabai, tanaman tomat, ataupun tanaman bawang merah, ataupun tanaman jagung. Nah, seperti itu diseling-seling. Walaupun di tempat yang sama, tidak masalah kalau diseling dengan tanaman yang lain. Yang selanjutnya, penggunaan mulsa. Gunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah, mengendalikan suhu tanah, dan mengurangi persaingan dari gulma. Jadi manfaat penggunaan mulsa itu adalah mengurangi gulma ya, jadi bisa meminimalisir penggunaan herbisida. Nah, seperti itu. Contoh pentingnya seperti itu, penggunaan mulsa untuk minimalisir gulma yang akan tumbuh. Selanjutnya yaitu pemangkasan dan penyangga. Pemangkasan buah yang tidak sehat atau rusak bisa membantu tanaman lebih fokus pada buah yang sehat. Selain itu, berikan penyangga pada tanaman cabai yang tinggi untuk mencegah kerusakan pada buah. Jadi kalau tanaman cabai yang terlalu banyak buahnya, biasanya kan batangnya itu akan roboh. Nah, itu harus dilakukan ataupun diberikan penyangga supaya cabai itu buahnya tidak busuk dan kita untuk memanennya juga lebih mudah. Jadi seperti itulah istilah mudahnya. Oke, selanjutnya bisa untuk pengecekan cuaca. Jadi jika kondisi cuaca ekstrim seperti hujan lebat ataupun angin kencang sering terjadi, pertimbangkan untuk menggunakan penutup tanaman ataupun struktur pelindung. Ya, kalau mungkin untuk cara ini sahabat petani sudah paham untuk cara mengatasinya. Biasanya kan sudah dikasih drainase untuk tanaman, dan biasanya kan di tanaman cabai itu juga dilakukan penggulutan ya. Jadi kalau untuk hujan lebat ada drainasenya pasti tetap akan aman. Selanjutnya bisa di konsultasi dengan ahli ya jika masalah berlanjut. Pertimbangan untuk berkonsultasi dengan ahli pertanian ataupun agronomis untuk solusi yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lokal dan jenis tanaman cabai yang ditanam. Nah, oke sahabat petani, jadi untuk tips simpelnya, sederhananya saja seperti itu cara atasi tanaman cabai yang akan terhindar dari kerontokan, khususnya pada tanaman cabai yang sudah mulai keluar bunga dan buah seperti ini. Itu bisa dibuat pertimbangan untuk sahabat petani cabai semua dimanapun kalian berada. Oke, mungkin untuk video kali ini itu dulu, semoga bermanfaat dan lain waktu bisa kita akan bahas tanaman cabai lagi. Yang terpenting dukung terus channel ini dengan bantu subscribe, like dan komen sebanyak-banyak, dan share. Untuk lebih mengikuti lebih dalam bisa diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pertanian dari petani cakep. Oke, akhir kata dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, saya selalu. Mantap.